Internet kini layaknya oksigen. Tidak terkecuali bagi masyarakat Indonesia ya, kita maksudnya. Masyarakat doyan apapun serba gunakan internet. Menghasilkan raksasa bisnis baru yang berbasis internet seperti aplikasi, pembayaran, kemudian transaksi online, hingga menonton kami di CNN Indonesia pun kini bisa Anda lakukan dengan menggunakan internet. Lantas seperti apa peluang bisnis bernilai fantastis dengan internet di Indonesia? Seperti apa demografi para loyalis beraktivitas ekonomi dengan internet? Raksasa Digital Indonesia, saya ulas sebelengkap untuk Anda pada sore hari ini. Raksasa Digital Indonesia, kenapa kami menggunakan kata raksasa? Karena di balik raksasa ada sebuah nilai ekonomi yang sangat besar. Anda tahu bagaimana Google misalnya, secara sederhana saja, baru saja merilis laporan keuangan yang dalam setahun dia menghasilkan lebih dari 100 miliar dolar Amerika. Lebih dari 1.000 triliun rupiah. Itulah mengapa menggunakan kata raksasa, karena besar betul bisnis di balik digitalisasi ini. Bagaimana dengan di Indonesia? Kami hadirkan demografinya untuk Anda. Kita lihat bersama. Ini merupakan hasil dari research Hootsuite kemudian We Are Social yang bersama-sama melakukan research dan kemudian mereka menghasilkan dengan populasi di Indonesia nih. Besar sekali kita, 265,4 juta jiwa. Satu kepalanya ada saat ini berdiri di depan Anda, yaitu saya. Ini adalah bagian dari populasi tersebut. Dan Anda tahu ini merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Keempat di dunia. Artinya apa? Selama masih ada manusia, maka manusia pasti beraktivitas. Aktivitasnya, khususnya ekonomi, pasti tidak akan berhenti. Kita pasti akan makan, kita akan jajan minuman, kita akan hangout, kita akan nonton bioskop, kita akan apa? Kita akan belanja online dan semuanya. Itu adalah peluang. Populasi merupakan salah satu strength ya, kekuatan Indonesia sebenarnya. Dan itu juga diakui sehingga salah satu bisnis yang masuk yang saat ini sedang ngehits ya, yaitu internet. Dari 265,4 juta jiwa, separuhnya nih, 50%, 132,7 juta jiwa menggunakan internet. Keren ya? Artinya keren kenapa? Karena peluang bisnis besar sekali gitu. Dan dari 132 juta ini, meskipun kalau kita lebih spesifik, 50-an persen, lebih dari 50% itu masih terpusat di daerah perkotaan. Jadi masih orang kota yang nggak bisa lepas dari tablet, kemudian smartphone ya. Kadang-kadang sambil kerja juga smartphone pasti ada di sisi ya. Pokoknya di depan mata gitu ya, nggak bisa lepas gitu. Apapun itu, ngecek WhatsApp atau nonton, apapun pasti harus ada gitu. Dan itulah membuktikan bagaimana candunya masyarakat Indonesia terhadap internet. Dan kita lihat selanjutnya bagaimana dengan pengguna media sosial. Medsos Anda punya berapa akun media sosial? Ada yang jujur siapa, ada yang stalker ya. Jadi pakai nama-nama yang dirahasiakan. Tapi penetrasinya juga tidak kecil. 49% dari total itu adalah dari total pengguna internet adalah dari total populasi yang menggunakan media sosial adalah 130 juta jiwa. Jadi hampir juga separuh, sedikit saja, 49% menggunakan media sosial. Ya, jadi merasa penting menggunakan media sosial. Bagaimana dengan mobile users? Ini lebih besar lagi. Dari total populasi, 177,9 juta jiwa menggunakan smartphone. Bahkan satu orang bisa lebih dari satu smartphone. Jadi kalau pengguna internet 132, kemudian mobile usersnya jadi 177 juta jiwa, nggak heran. Karena biasanya satu orang bisa lebih dari satu handphone, ya, satu smartphone gitu. Ya, dengan berbagai alasan. Ini menjadi demografi. Dan apa ini artinya bagi pebisnis? Ini dipelajari dengan seksama. Kenapa? Karena mereka akan masuk ke sana. Mulai banjirlah itu ya, startup menggunakan aplikasi-aplikasi anak-anak muda sekarang, keren-keren ya, menciptakan ide-ide yang brilian ya, menggunakan startup tersebut untuk memudahkan kehidupan dan aktivitas ekonomi. Dan kemudian kita juga lihat seperti apa rentang waktu mereka menggunakan internet. Dalam sehari 24 jam, berapa jam rata-rata Anda membuka ataupun memanfaatkan internet. Kita lihat bersama. Kalau kerja, masa sih nggak pakai internet hari gini? Udah mustahil ya, pasti pakai internet ya, apalagi di kota-kota besar. Dan ternyata hasil research menunjukkan dalam 24 jam sehari, 8 jam 51 menit, orang Indonesia pasti mengakses internet. 8 jam 51 menit. Dan ini merupakan posisi keempat
tertinggi di dunia setelah Thailand, Brasil, kemudian juga Filipina ya. Jadi kita lihat bagaimana ini semua Oke, saya revisi sedikit. Ini bukan laptop tapi ini adalah semua perangkat yang intinya menggunakan internet ya. Jadi penggunaan internet dalam sehari adalah 8 jam 51 menit. Peringkat keempat di dunia. Setelah Thailand, Filipina, kemudian Brasil. Dan kalau kemudian masuk Indonesia, empat-empatnya negara emerging ya. Negara-negara yang sedang gegap gempita dengan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Baiklah, artinya ada peluang sangat besar. 8 jam, saya ingin tanya Anda 8 jam atau jangan-jangan lebih? Jangan-jangan dimanapun bisa pakai ya, di Gojek atau lagi naik online juga pasti cek. Ada apa sih itu ya, dari mulai aplikasi macam-macam, Instagram, Pad, kemudian Twitter, dan lain sebagainya ya. 8 jam 51 menit. Jadi itu kalau di 24 jam itu sepertiga ya. Jadi semua waktu kita kendaraan. Bahkan beberapa ada yang mengaku lebih pasti ya, yang angkat tangan yang lebih. Pasti ada yang lebih. Lalu bagaimana dengan mobile phones? Untuk mobile phone sendiri, rata-rata 3 jam 23 menit. Ini risetnya di mana? Kayaknya lebih deh. Ya, karena 24 jam, masa cuma 3 jam pakai smartphone? Karena sekarang kan smartphone harus dibawa kemanapun kita pergi kan? Oke lah, tapi hasil riset rata-rata 3 jam 23 menit. Ada yang nggak terlalu candu kayaknya ya. Lalu kita lihat bagaimana dengan perangkat tablet, 2 jam 45 menit, lebih sedikit ya. Kemudian untuk streaming music itu 1 jam 19 menit. Artinya apa ini bos? Ini adalah bisnis masa depan, mobile phone, smartphone. Apapun bisnis yang Anda dilakukan, jangan lupa menggandeng ini. Menggandeng aplikasi yang mungkin muncul di mobile phones. Anda punya televisi, jangan lupa untuk juga masuk jor-joran ke sini agar orang bisa menikmati melalui smartphone. Kemudian Anda punya aplikasi, jangan lupa pastinya harus ke sini supaya makin banyak kan yang bisa pesan dengan aplikasi yang Anda gunakan. Bagi konsumen juga iya, karena ini fakta. Kita juga ngerasain kemana-mana kita bawa mobile phones kan. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana dengan pertumbuhan perangkat digital. Nah, ini yang menarik ya. Ini juga menerka masa depan. Jadi bisa kok diterka dari yang saat ini terjadi. Kita lihat seperti apa untuk perangkat digital ya, karena kalau kita mau mengakses aktivitas ekonomi menggunakan laptop, mobile phones atau perangkat tablet. Untuk laptop drop 8% year on year dari Januari 2017 sampai Januari 2018, secara setahun orang sudah mulai meninggalkan laptop 8%. Kemudian perangkat tablet lebih parah lagi anjloknya 34%. Maka nggak heran mungkin agak jarang sekarang kita menggunakan tablet ya, karena laptop juga sudah muncul dengan screen yang bisa menyerupai tablet gitu ya, dan fungsinya lebih multifungsi gitu. Sehingga drop paling dalam adalah 34% secara year on year, hanya tumbuh 2% yaitu perangkat tablet gitu. Kemana larinya yang terkoreksi ini? Ke sini bos. Lagi-lagi smartphone. Ya udah 2 clue ya kita dapat. Sudah 2 clue. 72% dan secara pertumbuhannya adalah 5% secara year on year. Tidak bisa tidak, smartphone harus Anda perhitungkan dalam setiap aktivitas ekonomi dan bisnis Anda. Titik. Tidak bisa tidak. Karena ini sudah faktanya ya. Populasi sudah bergeser ke sana. Dan kita ingin lihat dari banyak aplikasi mana yang paling sering diakses, yang paling aktif. Hasil menunjukkan Anda suka buka YouTube, suka lihat-lihat Facebook, apapun itu, kemudian juga WhatsApp pasti ya. Ternyata YouTube berada pada posisi pertama di Indonesia dengan 43% dari pengguna media sosial itu mengakses YouTube. Apalagi ini artinya, kalau Anda punya bisnis, Anda punya aktivitas apapun yang ingin Anda sosialisasikan, atau Anda ingin mendadak terkenal, Anda ingin jadi selebritis dadakan, juga bisa. Kemana? Ke YouTube bro. Kesini aja, udah pasti. Karena kenapa? Karena 43% mengakses ini gitu. Kita juga sehari-hari gitu, kalau Anda juga nggak sempat nonton saya live saat ini, Anda juga bisa ke YouTube CNN Indonesia. Gitu. Anda subscribe kan? Jadi jangan lupa karena ini merupakan salah satu kunci. Lalu kemudian di sini bos, ketatkan di sini. Jadi jor-joran terus ke Facebook ya. 41% terbukti orang Indonesia mengakses Facebook. Hampir separuh. Lalu kemudian apa? WhatsApp 40%. Siapa yang nggak punya WhatsApp group? Nggak mungkin ya. Ibu-ibu aja kalau punya anak, itu bisa lebih dari 1 WhatsApp group loh. Dan itu menjadi bukti bagaimana enggak nih 40% gitu ya. Nanya sama wali murid semuanya pakai WhatsApp. Kita kerja juga mau menentukan editorial atau redaksional atau juga mau membuat sebuah aktivitas project di perusahaan Anda, pasti menggunakan WhatsApp group kan?
supaya lebih asik ya untuk koordinasinya gitu. Baru kemudian direalisasikan. WhatsApp posisi ketiga yang paling aktif digunakan 40%. Lalu apa? Instagram 38%. Instagram kan itu adalah untuk foto ya. Jadi sharing foto apapun gitu. Yang selfie gitu ya. Ini juga ternyata Indonesia itu agak-agak narsis ya. Agak-agak suka gitu foto-foto di sharing gitu. Dan bahkan ada beberapa selebritis yang menggunakannya sebagai endorsement ya untuk peluang bisnis. Kalau itu malah lebih baik menurut saya. Jadi jangan sia-siakan kalau Anda punya potensi untuk jadi selebgram gitu ya. Jual terus gitu karena ada manfaatnya, lumayan dapat fulus. Lalu kemudian Line 33% sebagai yang kelima paling aktif, dan Line juga ternyata tidak hanya untuk instant messenger ya. Dia juga sekarang sudah ada seperti Line Today dan lain sebagainya, dia melakukan diversifikasi produk. Tapi dari semua ini saya ingin Anda lihat, ini kan kayaknya biasa, tapi ada yang nggak biasa yang mengusik saya di tiga ini. Yang punya sama bos, Mark Zuckerberg di bawah Facebook. Mark memiliki Facebook, membeli WhatsApp, kemudian juga membeli Instagram. Dan Instagram saat ini eksploitasi untuk filter dan lain sebagainya sangat diminati oleh anak-anak kekinian ataupun millennials. Di situ adalah sumber uang yang sangat besar. 3 aja dari pasar Indonesia dikuasai oleh Mark Zuckerberg. Harusnya Mark Zuckerberg berterima kasih dengan masyarakat Indonesia. 132 juta. Masyarakat pengguna internet dan media sosial tadi ratusan juta, 3 diantaranya kita sumbangkan ke Mark Zuckerberg. Gak heran dia kaya raya bos gitu. Jadi harusnya kita yang lebih bangga gitu ya. Walaupun ya nggak sekaya dia juga sih. Oke, lalu saya bergeser ke inklusi keuangan. Kita lihat ini menarik ya, bagaimana pemanfaatan internet untuk inklusi keuangan. Inklusi keuangan itu adalah aktivitas ekonomi yang inklusif yang digunakan dengan memanfaatkan teknologi digital. Kita lihat bagaimana rekening bank. Jadi masyarakat yang memiliki rekening bank dari 265 juta jiwa itu ternyata baru 36% yang memiliki rekening bank. Jadi kita kalau di kota kan biasa kalau kita bercanda, hari gini lo nggak punya rekening bank. Tunggu dulu bos, kita punya saudara-saudara kita yang di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan. Bagi mereka, mungkin mereka nggak punya. Atau memang mereka punya alasan sendiri. Siapapun yang tidak memiliki rekening bank, punya alasan tersendiri mengapa mereka tidak menabung di bank. Karena hanya 36%. Jadi hanya kurang dari separuh masyarakat di Indonesia memiliki rekening bank. Ya, itu untuk perbankan pertama. Masih ada peluang ceruk pasar yang bisa dihajar lagi di sana karena baru 36%. Kemudian bagaimana dengan pengguna kredit card? Di kota besar kredit card itu udah lifestyle, tapi ternyata survei membuktikan bahwa hanya 2% kok yang punya kredit card gitu. Jadi belum banyak yang menggunakan kredit card untuk bertransaksi. Kemudian mobile payments, kalau kita mau bayar apapun, SMS banking, e-banking dan lain sebagainya, ternyata masih sangat-sangat kecil. Hanya 0,4% saja ya hingga Januari 2018. Lalu bagaimana dengan belanja online? Nah ini yang menarik. Ini khususon untuk yang suka berasumsi, jangan-jangan daya beli melemah tuh karena sudah shifting ke belanja online. Ternyata survei membuktikan baru 5% kok. Baru 5% yang menggunakan fungsi inklusi keuangan dalam bentuk belanja online dengan menggunakan internet ya. Artinya 5% dari penggunaan yang tadi pengguna internet cukup besar, ini berpotensi untuk naik trennya ke depan. Kan Indonesia juga mau jadi raja e-commerce di ASEAN tahun 2020. Jadi masih besar sekali peluang yang bisa kita manfaatkan. Dan data-data ini menunjukkan juga merefleksikan aktivitas kita sehari-hari, belanja, transaksi semuanya serba online gitu, aplikasi kemudian memudahkan kita jadi ketergantungan sekali, adiktif gitu ya dengan online, semuanya serba digital. Tapi survei ini jangan disia-siakan. Kalau Anda ingin berbisnis, manfaatkanlah survei ini, karena pasti nggak akan jauh-jauh. Jangan disia-siakan karena ini survei gratisan. Manfaatkan, gunakan, apalagi kalau bisa menghasilkan uang. Karena yang real ya kalau kita bisa mendapatkan fungsi, bukan hanya kita yang dimanfaatkan oleh digitalisasi, tapi sebaliknya diubah gitu posisinya, di-rotate kita yang memanfaatkan digitalisasi untuk aktivitas ekonomi.